Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baganusa dan salam perdamaian untuk seluruh pencak silat yang ada di Nusantara. Kali ini saya berada di Denpasar, Bali, tepatnya di daerah Kerobokan. Sekarang saya sedang silaturahmi pada salah satu anggota keluarga dari perisai diri. Mungkin bisa kenalan dulu siapa namanya, Mas? Nama saya Helmi Kurniawan. Hendrik Kurniawan. Jadi di sini saya ajak silaturahmi lah, main-main ke dulur satu IPSI, bukan satu perguruan. Pokoknya dalam satu IPSI itu kita semua adalah saudara, seperti itu, saudara setanah air dengan tujuan yang sama. Boleh saya tanya-tanya sebentar lah, Mas, untuk soal perisai diri seperti apa, seperti itu ya. Jadi yang pertama saya tanyakan itu, perisai diri sendiri itu pendirinya siapa? Oh iya, perisai diri sendiri pendirinya Raden Mas Subandiman Dirjo Atmojo. Perisai diri didirikan di Surabaya tanggal 2 Juli 1955. Seperti itu. Perkembangannya itu perisai diri dari dulu sampai sekarang itu pesat atau perlahan, atau sekarang malah anggotanya sudah sangat banyak seperti itu. Ya, jadi perisai diri itu banyak sekali di lembaga-lembaga pendidikan, dimulai dari tingkatan paling dasar ya SD sampai SMA dan kuliah. Jadi banyak di mana-mana. Dimulai dari instansi ke instansi seperti itu. Jadi perisai diri sendiri ini sudah masuk ke beberapa lembaga ya seperti itu. Betul. Tapi kalau misal ke seperti angkatan ini udah masuk atau belum perisai diri? Keangkatan. Seperti TNI atau Oh, Polri? perisai diri sendiri pernah. Udah Pernah masuk. pernah mengajar di sebuah lembaga pemerintah ya, TNI juga pernah. Jadi banyak lah di sana juga berkecimpung di sana. Jadi di sini perisai diri sudah termasuk perguruan yang unggul dulur-dulur gitu. Alhamdulillah. Lah terus kalau di perisai diri itu tingkatan sabuknya itu ada berapa dan apa aja? Oh iya, kalau di perisai diri sendiri itu dimulai dari tingkatan sabuk putih yaitu dasar. Kemudian tingkat kedua itu hitam, dasar 2. Kemudian ketiga itu calon keluarga, itu sabuknya merah tapi bednya ini polos. Jadi ketika udah dasar, ya ibarat naik dari dasar 2 itu udah calon keluarga. Nah, kemudian dari calon keluarga itu dinyatakan keluarga adalah strip putih. Udah strip putih baru itu keluarga. Dan tingkatannya sendiri ada di bed selanjutnya. Dari sabuk merah itu udah tinggi, kemudian calon keluarga menjadi keluarga putih, habis putih strip hijau, kemudian dari hijau strip full. Pertama itu putih hijau, kemudian hijau penuh, kemudian dari hijau penuh hijau biru, dan itu udah kuning di sini. Jadi ada simbol kuning di sini, full emas. Tingkatannya ya bisa nanti dijelaskan ya, pasti sudah tahu kalian. Jadi tingkatan tertinggi di perisai diri itu adalah emas keseluruhan, itu udah pendekar. Seperti itu. Kalau udah di sini bed itu emas semua, itu udah pendekar di sana. Dan kita harus melewati banyak tahapan, karena di perisai diri sendiri itu pendekar muda itu minimal usia 40 ke atas. Bagi kita yang masih 30 itu dinyatakan mungkin hanya pelatih atau pesilat, seperti itu. Jadi di sini tingkatan sabuknya itu banyak sekali di perisai diri. Jadi bukan hanya mengefek di sabuk, tapi juga di bed itu ada perubahan ketika nanti kita itu masih anggota atau sudah anggota tetap dan keluarga. Nanti itu pada dulur-dulur ketika kita sudah menjadi keluarga itu masih ada tingkatan lagi. Mungkin bisa disimak di video yang lainnya seperti itu. Nah, terus kalau sampean sendiri itu dulu latihannya itu latihan daerah mana, Mas? Oh iya, kalau saya sendiri awalnya dari ranting perisai diri di STM Negeri, SMKN 2 Negeri Jember. Itu sejarahnya saya ikut perisai diri 2007. Di sana dimulai dari STM itu saya dilatih oleh Mas Iman ya, Iman Arsi namanya. Beliau adalah pelatih pertama saya di STM Negeri. Di situ adalah pertama kali perisai diri ada di wilayah Tegal Gede, terutama di kampung saya sendiri. Jadi itu awal mulanya perisai diri di sana. Saya berlatih di situ dari tahun 2007 sampai lulus, kemudian diteruskan di Universitas Jember. Itulah sejarahnya singkatnya. Jadi saya sendiri ya utamanya itu
berlatihnya itu berlanjut, tapi ya pas kemudian ada apa ya, ibarat pekerjaan, saya pindah ke Pulau Dewata. Jadi Mas Hilmi sendiri ini sebenarnya itu sudah jadi keluarga sejak dia itu, bahkan dia itu latihan emang sudah di Jember dulur-dulur. Dia pindah ke Dewata karena tuntutan ekonomi, bekerja, dan alhamdulillah nemu jodoh orang sini ya Mas ya. Seperti itu dulur-dulur. Terus kalau latihannya sendiri itu sampean itu reguler berarti bukan privat ya Mas, karena usia muda masih ya. Ya, Sekitar berapa lama Mas? kalau saya berlatih itu dinyatakan dimulai dari SMA ya. Usia itu udah 15 tahunan lah. 15 tahun saya itu berlatih. Ya sempat menjadi atlet lah, beberapa kali turun di gelanggang pertandingan kelas IPSI, kelas apa, fight ya. Jadi sempatlah dapat juara, ya kadang menang kalah di sana, dapat pengalaman seperti itu. Terus selama latihan itu Mas, mulai dari baru ikut sampai jadi anggota atau keluarga tetap, pengalaman yang paling berkesan yang teringat sampai sekarang itu mungkin waktu apa, pernah diapain, apa waktu kenaikan sabuk atau apalah gitu. Oh iya, untuk itu bagi saya di Percaya Diri semua momen itu adalah hal yang terbaik. Karena apa? Di setiap momennya kita itu dilatih untuk mengasuh diri kita dan sesama kita agar kedekatan kita seperti keluarga. Jadi setiap momen, terutama ketika kita latihan, kita itu bersama di sana. Jadi keterikatan antar satu dan yang lainnya itu kuat. Apalagi ditambah namanya latihan gabungan, latihan alam. Kita akan bisa mengenal satu dengan yang lainnya, dan itu akan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang kuat. Ya seperti itu. Jadi seperti itu, kekeluargaan yang dikedepankan di Percaya Diri Lur. Terus di sini kan sampean tadi bilang itu fokus pernah ikut pertandingan sekelas IPSI gitu ya Mas ya. Ya, Itu gimana rintangannya kok bisa sampai tembus ke IPSI Mas? Kan itu tentunya tingkatan dari bawah sampai nih Mas ya. betul. Itu mungkin bisa dijelaskan prosesnya Mas gimana secara singkat lah. Dalam proses untuk mencapai hal itu dimulai tentu dari hal yang terkecil ya, terutama dari niat kita. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang atlet, apapun itu dimulai dari diri kita. Kita ingin tidak ke arah itu. Jadi atlet sendiri itu bukan karena dorongan dari orang lain, tapi dorongan dari diri kita sendiri. Kemudian ditambah dengan semangat yang tinggi, kita berlatih tiap harinya tanpa putus asa. Karena apa? Di setiap pertandingan yang kita lewati atau mau bertanding, itu mental kita dilatih di sana. Kita harus kuat, kita harus tegar. Karena latihan di silat manapun, terutama saya di Percaya Diri, itu adalah mengedepankan kekuatan di dalam diri, yaitu jiwa. Ketika kita kuat jiwa kita, kita akan semangat latihan, dan itu hanya diri kita yang bisa, bukan didorong oleh orang lain. Itulah kunci dari semuanya, itu adalah di dalam diri kita. Kita harus semangat, kita punya tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita itu bukan untuk menang, tapi untuk memperoleh yang namanya pengalaman. Seperti itu. Seperti itu. Jadi di sini itu mental itu sama apa tadi Mas, diri dalam Ya, diri. di dalam diri ini ada kepercayaan diri. Kepercayaan kita. diri itu yang perlu diasah tentunya yang pertama. Apalagi kalau bicara soal mental Mas, kadang kita itu meskipun latihan sudah keras, tapi mental kita ketika di gelanggang itu kita bisa gemeter ya Mas ya. Betul, semua itu seperti itu. Tidak menutup kemungkinan, karena semua itu tetap memiliki rasa ketakutan. Nah. Grogi itu ada di dalam diri. Bagaimana kita bisa meminimalisnya? Seperti itu, memperkecil agar kita nggak terlalu menonjol lah. Tapi kita harus kuat di situ kan. Dulu pas pengalaman sampai tembus ke IPSI itu Mas, itu ke Jurnas sudah ya? Oh, itu cuma ke Jurda waktu Oh, ke itu. Jurda. Jadi wilayah Jawa Timur, tapi seanggota Percaya Diri waktu itu. Jadi seleksinya di sana. Udah tembus ke sana itu sampai juara berapa sampai Mas? Juara 2 Juara di dua. Gresik waktu itu penyelenggaraannya. Tahun 2009, saya masih ingat bulan Agustus. Jadi saya tembus juara 2, dapat sertifikat ya seperti itu. Piagam. Alhamdulillah, jadi perjuangannya agak sia-sia meskipun juara 2 kan itu tentunya dengan seleksi dari beberapa atlet banyak sekali, apalagi Jawa Timur juara 2 ini sudah termasuk wow sekali ya Mas ya. Itu biasa saja. Alhamdulillah. Ya, pengalaman saja untuk hal ya, untuk kita mengajar diri kita.
mungkin mas motivasinya buat anggota perisai diri yang lainnya atau adik-adiknya sampai yang sedang latihan untuk mencapai masuk marga juga, mungkin ada motivasi atau masukan buat mereka seperti itu. Oh iya, motivasi ini bukan untuk percaya diri aja, untuk semua mungkin ya. Jadi motivasi dari pribadi saya sendiri, seluruh anggota silat dimanapun kita berada, kita semua adalah saudara, dan kita semua itu adalah wadah yang sebenarnya sama, hanya berbeda warna saja. Kita harus bersatu, kita harus teguhkan diri kita, dan juga kita harus saling memahami antara satu dan yang lainnya. Untuk pesan ini dikhususkan sebenarnya tidak untuk percaya diri saja, karena apa? Untuk semuanya, karena apa? Kita sendiri adalah Indonesia, kita memiliki banyak warna. Ada di Indonesia ini banyak sekali perguruan silat, terutamanya ya silat-silat yang ada di Nusantara ini adalah satu kesatuan. Motivasi saya hanya satu saja, kita kuatkan diri kita, mental kita untuk meraih apapun, untuk kemajuan bangsa, kesuksesan bangsa ini. Jadi kita harus bersatu untuk mencapai itu. Itu saja pesan saya, kita harus bersatu untuk mencapai satu tujuan walaupun berbeda-beda perguruan kita. Itu saja pesan saya. Jadi itu pesan-pesannya dulur-dulur, bukan cuma untuk perisai diri tapi untuk seluruh perguruan pencak silat yang ada di bawah naungan IPSI. Kita semua itu adalah saudara dan kita harus bersatu untuk NKRI seperti itu. Jadi di sini sekian dulu silaturahmi saya dan percakapan singkat saya dengan Mas Helmi dari perisai diri seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channelnya saya Rizky 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oster.